Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi Mandua Cirebon. Pada kesempatan ini marilah kita lanjutkan pembelajaran kita. Untuk hari ini kita sama-sama membahas Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum yang disepakati. Di antara kalian semua sudah membaca Al-Quran? Dapat berapa surat? Dapat berapa halaman? Dapat berapa juz? Mengapa Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang paling utama? Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dijadikan sebagai sumber hukum yang paling utama. Asas-asas Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama, adamul haraj atau menghilangkan kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membebankan hukum kepada mukallaf, orang yang sudah patut menerima hukum taklif, maka sifatnya adamul haraj, menghilangkan kesulitan, tidak zalim. Contoh, ketika musim kemarau yang tidak ada air, maka Allah memberikan kemurahan untuk mengganti wudhu dengan tayamum. Bisa kita bayangkan, Allah memberikan kemurahan ketika tidak ada air, boleh bersuci dengan tanah. Sekali-kali Allah tidak zalim, harus bersuci dengan menggunakan air. Yang kedua, qillatut taklif, meminimalisir beban. Contoh, ketika seorang melakukan perjalanan jauh 80 km lebih, maka sangat sulit untuk menjalankan sholat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemurahannya lagi. Boleh mengqosor, boleh menjamak.
mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Plus boleh dikosor 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, betapa murahnya Allah kepada kita semua, dalam ibadah pun banyak diberikan rukhsah. Asas yang ketiga, at-tadarruj, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Contoh ketika Allah mengharamkan khamr. Pada saat itu bangsa Arab, khamr ini dijadikan minuman favorit. Sekalipun Allah itu maha kuasa, boleh saja Allah melarang sekaligus bahwa khamr dilarang saat itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah demikian. Dalam membebankan hukum dengan cara bertahap. Misalnya yang pertama Allah mengatakan bahwa khamr itu bermanfaat bagi manusia, tapi bahayanya lebih besar. Wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tahap pertama. Tahap kedua, la taqrabus sholata wa antum sukara. Larangan minum khamr kalau mau mengerjakan sholat. Baru pada tahap terakhir, final, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dengan turunnya ayat ini, Allah mengharamkan khamr secara mutlak dalam keadaan bagaimanapun, baik mau sholat, di dalam sholat, baik dalam keadaan sehat maupun tidak sehat, secara mutlak khamr haram. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Menurut Imam Syafi'i, antara Al-Quran dengan As-Sunnah tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Jadi Al-Quran dan Sunnah terhadap hubungan yang sangat erat. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah ditinjau dari aspek tasyri', ada dua macam. Satu, sunnah tasyri', ialah segala perilaku Rasulullah yang berkaitan dengan hukum. Misalnya dalam sholat atau dalam haji.
Ini dinamakan sunnah tasyri'iyah. Yang kedua, sunnah ghairu tasyri'iyah. Segala perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berkaitan dengan hukum atau syariah. Misalnya perilaku beliau berkaitan dengan tabiat manusia biasa. Beliau makan kurma, makan daging, itu namanya sunnah ghairu tasyri'iyah. Contoh lagi, perilaku yang khusus hanya untuk Nabi, yaitu punya istri lebih dari 4, khusus untuk Nabi. Boleh puasa misol, ini boleh hanya untuk Nabi saja, bukan untuk umatnya. Kesimpulannya, sunnah ghairi tasyri'i adalah sunnah yang tidak mengikat.